Pada tanggal 31 Oktober 2008, sebuah makalah berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, muncul di mailing list kriptografi. Penulisnya adalah seseorang bernama Satoshi Nakamoto. Tak banyak yang tahu, hari itu adalah momen awal lahirnya sebuah revolusi finansial, Bitcoin. Namun, yang lebih menarik adalah siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto. Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang menciptakan sistem keuangan baru ini mampu menjaga identitasnya tetap misterius hingga hari ini? Dalam konten ini, kita akan menelusuri kisah di balik nama Satoshi Nakamoto dan bagaimana nama itu menjadi simbol dari kebebasan finansial, teknologi, dan, tentu saja, misteri terbesar dalam sejarah internet. Siapa Satoshi Nakamoto? Satoshi Nakamoto adalah nama yang menghantui dunia kriptografi, ekonomi, dan teknologi. Orang ini, atau mungkin kelompok, adalah pencipta Bitcoin dan teknologi blockchain yang mendasarinya. Satoshi Nakamoto tidak hanya memberikan dunia sebuah cara baru untuk melihat uang, tetapi juga meluncurkan filosofi desentralisasi yang mengganggu sistem keuangan tradisional. Dalam beberapa tahun pertama, setelah peluncuran Bitcoin, Satoshi aktif berkomunikasi di forum-forum Bitcoin, berbagi ide, kode, dan pandangan tentang masa depan Bitcoin. Namun, pada tahun 2011, Satoshi menghilang secara misterius dan tak pernah terdengar lagi. Identitas Satoshi tetap tidak diketahui, dan setiap jejak yang mengarah kepadanya seolah-olah sudah dihapus dengan sempurna. Asal nama Satoshi Nakamoto. Misteri identitas. Satoshi Nakamoto menjadi lebih dalam ketika kita mencoba menganalisis nama tersebut. Apakah Satoshi Nakamoto adalah nama asli, ataukah itu hanyalah sebuah alias yang cermat dirancang? Beberapa orang percaya bahwa nama Satoshi Nakamoto mungkin adalah gabungan dari beberapa nama atau kata. Dalam bahasa Jepang, Satoshi berarti kebijaksanaan atau cerdas, sementara Nakamoto dapat berarti asal-muasal pusat. Jika benar, nama ini mungkin dipilih untuk menggambarkan karakter seseorang yang ingin menjadi sumber dari kebijaksanaan baru, mungkin revolusi finansial yang sedang kita lihat saat ini. Namun, teori lainnya menyatakan bahwa nama ini sengaja dipilih untuk menyesatkan, memberikan kesan bahwa penciptanya berasal dari Jepang, padahal mungkin tidak. Faktanya, kode Bitcoin awal ditulis dalam bahasa Inggris yang sempurna, yang membuat beberapa orang percaya bahwa Satoshi mungkin bukan orang Jepang sama sekali. Teori tentang identitas Satoshi Nakamoto. Ada banyak spekulasi tentang siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto. Setiap tahun, teori baru muncul, dan orang-orang dari berbagai latar belakang, mulai dari ilmuwan komputer hingga matematikawan terkenal, dituduh sebagai orang di balik nama tersebut. Teori 1. Satoshi adalah Nick Szabo. Nick Szabo, seorang ilmuwan komputer dan kriptografer, adalah salah satu kandidat utama yang diyakini sebagai Satoshi. Szabo terkenal karena idenya tentang BitGold, sebuah konsep yang sangat mirip dengan Bitcoin. Sejumlah bukti seperti analisis tulisan dan keterlibatannya dalam proyek-proyek terkait menunjuk kepada Szabo, tetapi dia sendiri selalu membantah bahwa dia adalah Satoshi. Hal Finney, orang pertama yang menjalankan Bitcoin. Teori lainnya adalah Hal Finney, seorang pengembang perangkat lunak dan salah satu pendukung awal Bitcoin. Finney adalah orang pertama yang menerima transaksi Bitcoin dari Satoshi. Beberapa orang percaya bahwa dia mungkin bekerja sama dengan Satoshi, atau bahkan dia adalah Satoshi sendiri. Finney meninggal pada tahun 2014, sehingga misteri ini tidak bisa dikonfirmasi lebih lanjut. Teori 3. Satoshi adalah kelompok. Beberapa orang percaya bahwa Satoshi bukanlah individu, melainkan sekelompok orang yang bekerja bersama di balik nama tersebut. Mengingat kompleksitas dari Bitcoin dan teknologi blockchain, ada alasan untuk percaya
bahwa proyek sebesar ini mungkin terlalu besar untuk ditangani oleh satu orang saja. Bagian 4. Dampak Bitcoin dan nama Satoshi Nakamoto. Nama Satoshi Nakamoto kini telah menjadi simbol revolusi di dunia finansial. Ketika orang berbicara tentang Bitcoin, mereka tidak hanya berbicara tentang sebuah mata uang digital. Mereka berbicara tentang filosofi baru, tentang desentralisasi, transparansi, dan kekuatan masyarakat untuk mengambil kendali atas keuangan mereka sendiri. Pada saat yang sama, anonimnya Satoshi memberikan Bitcoin daya tarik tambahan. Satoshi tidak pernah memanfaatkan ketenaran atau kekayaan yang datang dari Bitcoin. Dompet Satoshi yang berisi sekitar 1 juta Bitcoin tetap tidak tersentuh hingga hari ini, sebuah bukti bahwa pencipta Bitcoin lebih peduli pada visi jangka panjang ketimbang kekayaan pribadi. Bagian 5. Kenapa Satoshi menghilang? Pertanyaan lain yang selalu muncul adalah mengapa Satoshi memilih untuk menghilang? Mengingat betapa besar dampak yang diciptakannya, mengapa Satoshi tidak pernah muncul untuk mengklaim pengaruh atau setidaknya mengarahkan komunitas Bitcoin? Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan ini. 1. Keamanan pribadi. Dengan nilai Bitcoin yang terus meningkat, Satoshi mungkin merasa bahwa keberadaan publiknya akan membahayakan keselamatannya. Menjadi pencipta dari sistem yang mengancam sistem keuangan global bisa saja membuatnya menjadi target. 2. Filosofi desentralisasi. Satoshi mungkin juga percaya bahwa Bitcoin haruslah benar-benar terdesentralisasi. Bahkan penciptanya tidak boleh memiliki pengaruh besar dalam perkembangannya. Dengan menghilang, Satoshi memastikan bahwa Bitcoin berkembang berdasarkan prinsip-prinsip awalnya, tanpa campur tangan dari individu yang dianggap sebagai otoritas. 3. Misi sudah tercapai. Satoshi mungkin merasa bahwa setelah Bitcoin diluncurkan, perannya sudah selesai. Setelah semua fondasi diletakkan, mungkin dia percaya bahwa komunitas dapat mengambil alih dan membawa Bitcoin ke tingkat yang lebih tinggi. Bagian 6. Warisan Satoshi Nakamoto. Warisan Satoshi Nakamoto adalah Bitcoin, tetapi juga lebih dari itu. Nama Satoshi Nakamoto telah menjadi simbol inovasi di dunia yang semakin digital. Teknologi blockchain, yang awalnya hanya terkait dengan Bitcoin, sekarang digunakan di berbagai industri, mulai dari keuangan hingga kesehatan, bahkan ke logistik. Selain itu, nama Satoshi telah menjadi identitas yang diambil oleh beberapa kelompok yang mendukung kebebasan internet dan privasi individu. Konsep desentralisasi yang diusung oleh Satoshi kini menjadi ideologi bagi banyak pengembang dan pendukung teknologi di seluruh dunia. Kesimpulan, apakah misteri ini akan terpecahkan? Hingga saat ini, identitas Satoshi Nakamoto tetap menjadi salah satu misteri terbesar di era digital. Meskipun berbagai teori telah diajukan, belum ada yang benar-benar bisa membuktikan siapa yang menciptakan Bitcoin. Namun, mungkin itulah intinya. Nama Satoshi Nakamoto tidak lagi hanya tentang siapa dia sebagai individu, tetapi lebih tentang apa yang dia wakili, sebuah ide tentang dunia yang lebih terbuka, transparan, dan adil. Bagi banyak orang, misteri Satoshi adalah bagian dari pesona Bitcoin itu sendiri. Dan mungkin itulah yang diinginkan Satoshi sejak awal, untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sesuatu yang bisa bertahan tanpa identitas atau figur tunggal yang mengendalikan nasibnya.